Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Lesti ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, di mana uh, karena ada sesuatu dan lain hal, makanya di sini saya akan menjelaskan hanya poin-poinnya saja. Di sini dengan judul komunitas politik, kelompok kepentingan dan juga ormas. Nah, saya akan menjelaskan one by one. Nah, di sini itu adalah kelompok pengertian dari dan jenis-jenis kelompok kepentingan. Kita tahu bahwa kelompok kepentingan itu sendiri adalah tipe kelompok kepentingan yang beroperasi di dalam masyarakat. Nah, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sekilas tentang itu, di sini saya juga akan menjelaskan kelompok kepentingan sendiri. Itu pada hakikatnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kelompok kepentingan privat, dan yang kedua kelompok kepentingan publik. Saya akan menjelaskan satu demi satu, di mana kelompok kepentingan privat ini adalah kelompok yang berusaha memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan pada inti dari kelompok kepentingan publik itu mereka lebih mengedepankan mengedepankan kelompok masyarakatnya. Seperti itu. Di sini juga ada beberapa tabel juga yang dimana tabel itu menunjukkan bahwa kelompok kepentingan itu berada pada posisi ke atas. Kenapa demikian? Karena dengan kehadiran kelompok-kelompok justru diperlukan untuk berbicara, berdebat, sekaligus didengar dengan kritik. Makanya kelompok kepentingan ini sangat berperan penting sehingga berada di posisi paling atas. Di sini juga ada namanya kelompok partisipan, terus ada pemerintah, rakyat juga di dalamnya. Nah, seperti itu. Yang kedua itu, kenapa sih kelompok kepentingan itu juga ada munculnya komunitas politik di dalamnya? Nah, di sini ide mengenai pembentukan komunitas politik keamanan yang muncul di antara para elit regional pada tahun 2003 tidak lepas dari perkembangan dan perubahan konstelasi politik internasional. Transformasi ASEAN menjadi komunitas politik keamanan tidak terlepas dari sudut pandang elit regional. Nah, di sini ada nomor satu yang dimana membahas mengenai konstruktivis sebagai suatu pendekatan. Nah, konstruktivis sebagai suatu pendekatan itu memberikan alternatif dalam melihat hubungan internasional. Konstruktivis melihat politik dunia yang dapat dikonstruksi secara sosial berbeda dengan pemahaman materialistis dan rasionalis konstruktivis. Nah, seperti itu. Dan di sini juga dalam mengacu pada struktur internasional ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah struktur sosial ditentukan oleh adanya shared knowledge. Jadi adanya kenapa sampai seperti itu? Karena dengan adanya shared knowledge berarti struktur sosial itu bisa dikatakan berjalan dengan baik. Nah, dan yang kedua ini adalah struktur sosial ditentukan oleh adanya sumber daya material. Itu adanya pemikiran ini sangat berbeda dengan pendekatan non realis. Seperti itu ya. Dan yang ketiga ini adalah struktur sosial eksis karena adanya praktek nikah itu berdasarkan kapabilitas materi atau apa yang ada di dalam pikiran aktor tersebut. Nah, di sini yang kedua itu adalah kerjasama ASEAN. Nah, dengan munculnya komunitas politik dan ormas ini, di sini juga ada kerjasama antara ASEAN di era Perang Dingin pasca War on Terror. Nah, kebetulan perkembangan konstelasi politik internasional serta pada era Perang Dingin tidak memungkinkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu terlepas dari rivalitas great power, seperti itu ya. Dan menurut Acharya pada 2078 berdirinya ASEAN merupakan pradok bagi kesatuan dan identitas Asia negara. Sedangkan berakhirnya Perang Dingin itu sendiri saat yang menentukan dalam perubahan struktur politik internasional. Perubahan ini dapat dilihat dalam tiga hal. Yang pertama, berakhirnya struktur bipolar didasarkan pada munculnya rivalitas AS dan US sejak 1940-an. Nah, selain itu, dan yang kedua pada level negara bangsa, negara komunis berhadapan dengan kehancuran ekonomi dan integrasi bangsa. Dan yang ketiga sendiri itu adalah fakta Perang Dingin juga berdampak pada
organisasi internasional, jadi saling berkaitan satu sama lainnya. Yang ketiga di sini dalam munculnya ormas, kepentingan politik, komunitas politik, di sini juga ada yang namanya norma ASEAN. Selain yang tadi saya sebutkan tadi, di sini juga norma sangat berlaku sekali. Norma dapat diartikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh semua pihak. Para pendiri ASEAN menyepakati norma bersama seperti yang tertuang dalam TAC atau Treaty of Amity and Cooperation on Southeast Asia. Norma yang disepakati meliputi A. Saling menghormati kemerdekaan. Terus yang kedua itu adalah setiap bangsa dan negara berhak untuk mempertahankan eksistensi, tidak mencampuri urusan dalam negara dan negara lain, menyelesaikan perbedaan dan masalah secara damai, penolakan penggunaan ancaman dan kekerasan. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada namanya kelompok yang berkekuasaan. Menurut Max Weber, mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemampuan sendiri dalam suatu tindakan sosial. Nah, secara konseptual, Almond membedakan suatu kelompok kekuasaan atau penekan dalam hal gaya, sumber pembiasaan, dan basis dukungan atas dasar itu menyatakan ada 4 kelompok penekan, yaitu kelompok anomik, asosiasional, institusional, dan asosiasional. Menurut Almond seperti itu. Nah, kelompok-kelompok ini akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Baik. Kebetulan perkembangan konstelasi politik internasional serta pada era Perang Dingin tidak memungkinkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu terlepas dari rivalitas great power, seperti itu ya. Dan menurut Acharya pada 2017 berdirinya ASEAN merupakan pradok bagi kesatuan dan identitas Asia negara. Sedangkan berakhirnya Perang Dingin itu sendiri saat yang menentukan dalam perubahan struktur politik internasional. Perubahan ini dapat dilihat dalam 3 hal. Yang pertama, berakhirnya struktur bipolar didasarkan pada munculnya rivalitas AS dan US sejak 1940-an. Nah, selain itu, dan yang kedua pada level negara bangsa, negara komunis berhadapan dengan kehancuran ekonomi dan integrasi bangsa. Dan yang ketiga sendiri itu adalah fakta Perang Dingin juga berdampak pada organisasi internasional, jadi saling berkaitan satu sama lainnya. Yang ketiga di sini dalam munculnya ormas, kepentingan politik, komunitas politik, di sini juga ada yang namanya norma ASEAN. Selain yang tadi saya sebutkan tadi, di sini juga norma sangat berlaku sekali. Norma dapat diartikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh semua pihak. Para pendiri ASEAN menyepakati norma bersama seperti yang tertuang dalam TAC atau Treaty of Amity and Cooperation on Southeast Asia. Norma yang disepakati meliputi A. Saling menghormati kemerdekaan. Terus yang kedua itu adalah setiap bangsa dan negara berhak untuk mempertahankan eksistensi, tidak mencampuri urusan dalam negara dan negara lain, menyelesaikan perbedaan dan masalah secara damai, penolakan penggunaan ancaman dan kekerasan. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada namanya kelompok yang berkekuasaan. Menurut Max Weber, mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemampuan sendiri dalam suatu tindakan sosial. Nah, secara konseptual, Almond membedakan suatu kelompok kekuasaan atau penekan dalam hal gaya, sumber pembiasaan, dan basis dukungan atas dasar itu menyatakan ada 4 kelompok penekan, yaitu kelompok anomik, asosiasional,
institusional dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Miftahul Jana Roroa, NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang berkekuasaan. Max Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial, meskipun dapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu. Secara konseptual, Almond membedakan suatu kelompok kekuasaan atau penekan dalam hal gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungan. Atas dasar itu, ia menyatakan ada 4 kelompok penekan atau yang berkekuasaan, yaitu kelompok anomik, kelompok non-asosiasional, institusional, dan asosiasional. Yang pertama, kelompok anomik. Kelompok anomik terbentuk secara spontan dan hanya seketika, karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma yang mengatur atau terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Contohnya, berupa aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi bersama. Yang kedua, kelompok non-asosiasional. Jarang terorganisasi secara rapi dan jarang melakukan kegiatan, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar. Contohnya, kelompok-kelompok keluarga, keturunan etnik, masyarakat pendidikan. Yang ketiga, kelompok institusional. Merupakan kelompok yang formal dan memiliki fungsi politik atau sosial lain. Contohnya, organisasi seperti TNI, Polri, militer, birokrasi, gereja, dan seringkali menjadi kelompok penekan institusional. Yang terakhir, kelompok asosiasional memperjuangkan kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan. Yang termasuk kelompok ini adalah kelompok ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis kelompok kepentingan. Menurut Gabriel E. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok anomik, yaitu kelompok yang dibentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan arena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, maka kelompok ini sering tumpang tindih atau overlap dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelompok non-asosional. Adalah kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam atau belum maju dan tidak terorganisir dan kegiatannya bersifat temporer. Wujud kelompok antara lain adalah kelompok keluarga, keturunan, etnik regional yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu. Yang ketiga adalah kelompok institusional, adalah kelompok formal yang memiliki struktur visi, misi, tugas, serta sebagai artikulasi kepentingan. Contohnya partai politik, koperasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan lain-lain. Yang keempat adalah kelompok asosional. Adalah kelompok yang terbentuk dari masyarakat dengan fungsi untuk mengartikulasi kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau perusahaan pemilik modal. Contohnya adalah Serikat Buruh, Paguyuban, MUI, NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang organisasi masyarakat. Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan ideologi dan melalui cara politik tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan anggota atau tanpa dukungan masyarakat yang luas. Maka, sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat, dan kepemimpinan dalam atau komando bersama. Hal itu sesuai dengan teori kemasyarakatan yang dikemukakan oleh orang Young yang dikutip oleh Arbi Sanit, bahwa teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralisme menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok, dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat. Klarifikasi organisasi masyarakat.
Klarifikasi yang umum digunakan di kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membedakan antara organisasi pemerintah dengan organisasi non-pemerintah. Secara prinsipil, perbedaan di antaranya terletak pada keanggotaan, kewenangan mengatur, kebebasan menghukum, dan penggunaan kekerasan. Apabila menjadi anggota organisasi masyarakat, diperlukan kesukarelaan dari seorang menjadi warga atau penduduk dari negara di mana ia berdomisili. Sementara itu, aturan yang dikeluarkan oleh organisasi masyarakat, lingkupan berlakunya terbatas pada anggotanya. Arbi Sanit menguraikan klarifikasi organisasi masyarakat berdasarkan aspek kehidupan. Yang pertama, organisasi politik mengacu kepada kekuasaan negara baik dalam rangka memperoleh manfaat darinya maupun dalam rangka menguasainya. Contoh, Partai Golkar, PDIP, PAN, MUI, PKB, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang sifat, tujuan, dan saluran artikulasi dalam kelompok kepentingan. Yang pertama, yaitu independen. Independen yaitu merupakan dalam menjalankan visi misi tujuan itu ada program dan saran yang dilakukan secara bebas tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Yang kedua yaitu netral. Netral ini yaitu bahwa dan menjalankan eksistensinya tidak tergantung pada pihak lain. Yang ketiga yaitu krisis, bahwa dalam menjalankan eksistensinya dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode teknik yang sahih atau teknik yang benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu mandiri. Di mandiri ini menjalankan eksistensinya dilakukan dengan konsep oleh dan untuk masyarakat itu sendiri dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan interest group. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan. Yang kedua, untuk menjadi wadah dalam pemberdayaan. Yang ketiga, untuk menjadi wadah dalam pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional. Ada pula saluran artikulasi dari kepentingan itu sendiri. Nah, saluran ini untuk menyatakan pendapat dalam masyarakat yang berpengaruh dalam menentukan luasnya dan efektifnya tuntutan kelompok. Yang kedua yaitu ada demonstrasi dan tindakan kekerasan. Nah, di sini merupakan satu sarana untuk menyatakan tuntutan atau kepentingan sarana itu sendiri. Yang kedua yaitu hubungan pribadi. Di hubungan pribadi ini merupakan salah satu sarana penyampaian atau kepentingan melalui media, keluarga, sekolah, atau di daerah kayak universitas seperti itu. Yang terakhir yaitu perwakilan langsung. Nah, di perwakilan langsung ini ada sarana artikulasi dan agresi kepentingan yang bersifat resmi seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga resmi lainnya. Terima kasih.